jauh di sana kita memandang langit yang sama, jauh di mata tapi dekat di hati. Oke pemirsa, Cucakur balik lagi pastinya masih sama kita berdua ya Fajar. Iya, yang pastinya kita semakin seru dan gue pengen tanya, Yes. tadi kan ada obrolan-obrolan katanya ada bintang tamu yang akan lu bawa ke sini, Angel. Benar, jadi ini kita langsung undang aja buat tanya-tanya lebih lanjut ya. Sebenarnya seperti apa sih kejadian yang pada saat itu terjadi itu 2019 gimana? itu ya. Benar, langsung aja yuk kita panggilin, ini dia sahabat Angel Adi Jigo. Silakan. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Sehat, Bang Fajar. Bang Ade. Ya, Kang Ade, silakan berdiri di sini. Gimana, apa kabar Kang? Sehat Alhamdulillah ya? baik, sehat. Wah, kayaknya kelihatan makin happy dan Iya dong. muda nih. Harus selalu Kan happy. namanya Ade, jadi nggak pernah tua. Sampai tua panggilnya Ade terus. Oh iya bener juga. Kalau abang nggak boleh ya, abang Ade. Jangan, kalau abang saya bawa gerobak ntar. Oh iya, tukang jualan ya, iya benar-benar. Jangan panggil Om. Oh, kenapa? Ntar minta apartemen lagi. Waduh. Tepuk tangan untuk Ade Jigo. Silakan dulu. Silakan. Silakan duduk, Dedi. Kok Dedi? Kan nggak boleh Om, panggil Dedi aja biar dapat mobil. Sugar Daddy. Oh, Sugar Dedi. Oh, minta gula berarti. Bang Ade. Oke, sebelumnya nih kita Oh, muka saya siapa yang bikin ini? bukan patung. Oh, bukan. Kalau itu kebagusan, Bang. Kalau bagusan pasar Minggu. Iya benar. Eja, kita kasih tahu dulu pemirsa di rumah ini ada VT tentang Ade Jigo. Ayo kita lihat dulu. Cek itu dia tadi VT profilnya Bang Ade ya. Iya, Bang Ade. Panggilnya Bang Ade. Berdua berarti. Abang Abang sama Ade. Ada deh, abang deh, ya kan? Kang Nah, Ade juga. Kang Ade Ade, bisa. benar, gitu aja manggilnya. Jadi kita kan selama ini tahu bahwa kemarin kejadian tahun 19. 2018. 2018, sorry, itu ada kejadian musibah tsunami di Anyer. Dan Memakan banyak korban pasti. benar, kebetulan di sana Bang Ade lagi ada ini ya, apa? Off air ya? Off air di sana. Iya. Nah, itu jelasin dong Kang Ade gimana sih sebenarnya cerita kejadiannya seperti apa gitu. Iya, kejadian kan malam minggu jam 9. Jadi Jigo, saya sama almarhum A. Jimmy itu selesai MC. Terus sudah turun dari panggung, sudah present Seventeen. Seventeen lagu kedua, udah masuk lagu kedua, saya sama anak saya jalan-jalan aja pinggir panggung sambil ngajak dia jalan-jalan kan. Terus tiba-tiba pada saat Seventeen memperkenalkan personilnya masing-masing, mulai dari drummer dan lain-lain, itu air ya kurang lebih 6 meter, ya jarak dari sini ke situ kelihatan datang. Dan saya lari cuma 3 langkah, tiba-tiba ada di dalam air. Dan kejadiannya hitungan detik ya. Cepet banget Cepet ya. banget. Dan lalu saya ke bawah arus sampai akhirnya terdampar di tempat pencucian air kolam renang, sirkulasi. Sorry Kang, tapi pas saat itu, pas ke bawah arus itu, Kang Ade sendiri tuh masih melek atau emang udah hilang tahu gitu aja ya. Kalau kondisi sadar, tapi saya merem sama meluk anak. Tapi saya ditarik berapa orang, 3 kali saya ditarik orang, kakinya itu terasa. Tapi lepas, mereka ngelepas sendiri, arus iya. soalnya. Saya di dalam, Soalnya terus iya. tiba-tiba saya nyangkut di tali, ada di dalam gorong-gorong. Kang Ade kan tadi bilang sebelum kejadian lagi jalan-jalan di pinggir pantai sama Anak. ya. Mm-mm. Nah, terus itu gimana posisinya Bang Ade lagi jalan-jalan kah, terus tiba-tiba langsung tsunami datang, terus istri sama anaknya Bang Ade gimana? Jadi anak saya kan yang ikut 2. Heeh. Terus sama almarhum istri ada di belakang panggung. Jadi posisi saya ada di samping panggung, depan sound FOH. Jadi pada saat saya mau ke belakang panggung, ngelihat air datang, saya balik lagi arah, saya udah di dalam air. Oh, tadinya mau nyamperin Mau almarhum nyamperin, istri. iya. Karena semua pada ngumpul di situ. Almarhum istri saya, almarhum A. Jimmy, istrinya dan anak-anaknya. Tapi anak saya yang pertama selamat sama babysitternya. Ketemunya di klinik. Saya dapat ruangan opname, ketemu sama anak saya, nyampe di lobi, anak saya udah dibungkus pakai bed cover rumah sakit. Dia nggak mau ke dalam karena crowded, itu udah memar. Dan saya ngurus sendiri, semua pada masing-masing. Dapat ruangan,
Ternyata di balik ruangan ini kamar jenazah, almarhum istri ada di belakang. Ketahuannya subuh. Dari malam itu security bilang, Pak, di belakang ada jenazah satu perempuan, coba dilihat siapa tahu kenal. Cuman saya punya keyakinan almarhum istri, iya selamat saya gitu. Iya. 3 kali sampai akhirnya habis subuh saya cek bener. Jadi jenazah pertama yang dievakuasi sama warga. Gitu. Astagfirullahaladzim. Terus waktu itu ngelihat kondisi anak gimana, Kang Ade? Anak yang kecil itu umur 2 tahun setengah, udah jackpot, udah sampai biru semua muka. semuanya, Tapi alhamdulillah nggak ada memar, nggak ada lecet. Tapi yang anak pertama yang parah. Nah katanya dengar-dengar Kang Ade ini pernah bertahan dengan satu tali itu maksudnya Iya. gimana tuh? Jadi kita ada di satu ruangan. Saya sebelum, kan pertama ngikutin arus ya. Itu kurang lebih saya 3 menit di dalam air. Dan nggak tahu cara napas gimana. Tiba-tiba saya nyangkut di tali. Itu tali, saya inget tali rapi, bukan tali tambang. Saya naik ke atas. Tiba-tiba mentok di atas saya itu beton. Cuma 1 jengkal. Jadi saya cuma buat nyelamatin. Nah itu setelah ada di dalam ruangan tersebut, saya dikasih tahu. Jadi kayak ada pesan, kayak ada 2 orang ceramah di dalam. Dan itu nggak ada yang nangis, nggak sunyi, nggak ada yang teriak minta tolong. Tapi saya ngelihat banyak kepala di situ, siluet kayak ngadep ke depan semua. Jadi Itu Kang Ade nggak tahu kondisinya gimana orang yang ada di situ? nggak ada. Maksudnya selamat Jadi atau? setelah beberapa hari kemudian dapat nonton berita, almarhum istrinya Ivan, Dilan, sama drummernya ada di dalam. Ada di situ, Ada di ditemukan. situ? Tapi Ditemukan di situ Kang Ade jenazahnya. nggak tahu masih Nggak tahu. bernyawa atau nggak? Jadi pada saat saya lama bertahan gitu, Ya. kayak dengerin orang ceramah kayak gitu, terus tiba-tiba pintu itu kebuka. Itu pintu secara logika nggak ada yang bisa. Itu karena dorongan tekanan air. Iya. Ya. Dan itu besi, dan itu kebuka. Kita keluar. Saya orang kedua, nggak ada yang berebutan keluar. Orang pertama bapak-bapak saya lihat, saya keluar merambat dari tali itu. Saya minta tolong pegang anak saya, Pak. Baru saya naik karena masih tinggi di atas. Baru dah di situ bener-bener dunia yang kredit. Minta tolong, nangis, kesakitan. Gitu ya. Gitu. Dan besokannya tim manajemen saya evakuasi di tempat tersebut, ngirim video. Ini almarhum Dilan sama drummernya di tempat yang sama. Dan untuk kemungkinan hidup nihil di situ. Kang, kira-kira ngejelasin sama anak tentang ibundanya itu kayak gimana? Awalnya bingung ya. Awalnya bingung sampai mau ngasih tahu ada jenazah di belakang pun saya nggak. Tiba-tiba ada ustadz datang dari pihak rumah sakit situ, klinik. Lebih baik kasih tahu sekarang daripada dia bertanya terus. Memang berat, tapi dia ngelihat nggak netesin air mata, tapi saya lihat sedih. Sedih banget. Nggak bisa ngomong aja gitu, kaget. Iya, shock juga kan dengan kondisi yang benar-benar mendadak kayak gitu. Nah, pemirsa Curcolku, itu dia tadi obrolan kita barengan sama Kang Ade. Tapi tenang ya, kita habis ini bakalan balik lagi. Fajar, kita masih tanya-tanya lagi sama Kang Ade. Kira-kira ada nggak sih hal-hal yang belum dicapai bersama dengan almarhum istri? Tapi setelah yang satu ini. Tetap di Curcolku. Jangan ditahan, keluarin aja. Tarik nafas, hembuskan.